Adik-adik, masih ingat nggak keseruan Superbook Experience kemarin? Wah, seru banget. Waktu itu kita ada nyanyi, ada games, Bener banget. ada nonton animasi bareng, dan yang pastinya ada foto bareng Gismo. Dan tahu nggak, kali ini banyak banget kesaksian dari adik-adik papa mama yang datang waktu itu. Bener banget Kak Olive. Nih, kalian dengerin ya kata mereka yang udah ikut. Mereka bilang acaranya luar biasa banget. Wow. Hanya satu-satunya film di YouTube yang boleh dia tonton, which is Superbook. Nggak sengaja ketemu event ini, and it's very exciting. Surprise kasih taunya baru kemarin, langsung pada happy banget mau ketemu sama Gismo. Perasaan saya sangat senang banget dan bangga banget bisa datang ke sini karena ini juga pertama kalinya Superbook ngadain film layar lebar gitu. Hari ini itu seru banget, ada banyak banget aktivitas yang seru juga. Kakak-kakaknya juga friendly banget. Nah, spesial Natal tahun ini Superbook bakal adain lagi loh, Superbook Experience Special Christmas. Tapi yang ini beda banget dari sebelumnya. Bener banget kan Anda, karena apa? Karena kakak-kakak Superbook sudah siapin acara yang bakal jadi pengalaman Natal yang gak bakal kamu lupain. Wah, bakal ada apa aja Keren sih banget kan Kak Anda? Olive? Kali ini tuh keren banget kan Anda, karena Ada apa special aja? Christmas. Wow, jadi bakalan ada Gismo udah Wow, pasti ya oke. kan. Terus bakalan ada game seru bareng kakak-kakak Superbook. Terus ada yang spesial banget. Gimana kalau kita teriak bareng-bareng? Oke, Apa tuh? 1, 2, 3. Kita bakal nonton 2 episode animasi Superbook terbaru langsung di bioskop. Wah, nggak sabar kan Anda? Stop. Tapi ada kabar yang penting banget untuk adik-adik semua. Iya bener banget. Adik-adik, tiket kali ini terbatas banget. Jadi siapa cepat dia dapet. Jadi kalian harus pantengin terus sosial media Superbook Indonesia dan siap-siap untuk war tiketnya karena Bener banget. kuotanya sangat amat terbatas banget. Bener banget, jangan tunggu-tunggu. Nanti kalian nyesel loh kalau nggak kebagian. Bener. Yeay. Sampai ketemu di Superbook Experience Special Christmas tanggal 13 Desember 2025 di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, bertemu kembali bersama aku, Gismo. Hari ini kita akan melihat sebuah kisah yang luar biasa. Kalian sudah siap? Ayo kita mulai Superbook Kids Club hari ini. Kenanda. Apa Olive? Kenapa tuh mukanya cemberut banget? Mager aja. Kenapa? Lagi santai aja. Ayo kita siap-siap yuk Kananda. Hari ini kan kita mau pelayanan keluarga. Aduh, Kak Olive pelayanan apa lagi itu? Semangat dong, semangat. Aduh, mager banget. Semangat. Ayo, Kenapa sih aku Kananda. harus ikut? Karena seru loh, seru banget. Kata aku seru banget, kita tuh bisa bantu beresin ruangan gereja bareng anak-anak, terus bareng orang tua juga, sama kita bisa ngeliat anak-anak yang lucu dan cute, imut. Aduh, tapi Kak Olive jago banget. Aku kan cuma manusia biasa, aku bukan pekerja gereja. Justru itu loh Kananda, Tuhan bisa pakai siapa aja termasuk anak-anak untuk melayani lewat kasih. Adik-adik ada yang pernah kayak Kananda nggak? Disuruh, tapi mager banget. Pengennya rebahan aja, rebahan. Coba tulis di kolom komentar, aku juga pernah Kak, kalau kalian pernah kayak gini. Ayo semangatin Kananda, ayo biar Kananda mau pelayanan. Gimana kalau kita mulai aja nih acaranya kita hari ini? Oke, kalau Gimana? begitu. Semangat Kananda, Siap. Let's go. Siap, 1, 2, 3. Shalom adik-adik.
ketemu lagi di Superbook Kids Club Bersama Fernanda dan Khalif. Hari ini pasti seru banget karena kita bakal belajar tentang melayani Tuhan bersama keluarga kita, Kananda. Oke, tapi sebelumnya adik-adik udah subscribe channel Superbook belum? Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Coba deh cek dulu kalau misalnya tombol subscribe-nya masih merah, klik dulu ya biar jadi abu-abu berubah nih. Kalau udah tulis di kolom komentar lagi, aku anak Superbook setia, biar Khalif dan Kananda bakal sapa kalian minggu depan. Nah, sekarang kita lanjut ya. Hari ini kita mau belajar lewat kisah sahabat Superbook yang awalnya nggak mau bantu papa mamanya untuk melayani, tapi akhirnya mereka belajar arti melayani dengan kasih. Ayo. Yuk kita nonton bersama Ayo. kisah sahabat Superbook. Let's go. Aduh! Aduh! Aduh, Rafael, kamu mainin di luar aja. Nih, lihat mainan kakak jadi rusak kan? Hah? Aku nggak sengaja, Kak. Kamu tuh ganggu aja. Aku udah buat ini 2 jam tahu. Ya udah deh, sini aku bantuin beresin. Jangan, nanti malah nambah berantakin. Enak banget sih punya mainan baru. Makanya belajar yang benar. Aku ini udah kerja keras biar dapet ini. Sebelahnya udah nggak bagus nih. Warnanya juga udah jelek. Sobek-sobek lagi. Nggak kayak kakak dapat dari awal bola ini. Masih bagus, bersih lagi. Kayak Yohanes mah enak, mainannya baru semua. Kalau aku cuman sisa. Wah, ini kamar udah kayak museum mainan. Lagi ngitung koleksi kamu? Mainan koleksi bekas semua mah. Ya ampun. Nah, lihat nih. Ini kan baru kemarin mama beliin. Kan barang-barang kamu juga bukan bekas kakak kamu semua kan? Iya sih Ma, tapi punya Kak Yohanes lebih bagus. Sayang, kamu tuh harus banyak bersyukur atas apa yang udah kamu punya. Biar kamu tuh nggak cemburu terus. Kan barang kakak kamu juga bukan baru semua. Ya kan? Iya Ma. Ya udah nih, bantuin mama masukin baju kamu ke lemari. Nih. Lihat nih, ya ampun nah, berantakan kayak gini kamu. Kan diberesin malah ngeluh aja. Yohanes, Rafael, bantuin papa yuk bungkusin paket ini. Ya, sini nak. Kok kalian pada lemes banget sih? Males apa? Aku mau nyusun Lego yang dirusak sama Rafael. Aku juga nggak mau bantu apa. Lagian aku juga nggak ngerti cara bungkus-bungkus kayak gini. Iya, Pak. Lagian papa sama mama, kenapa sih setiap bulan kasih sembako buat orang-orang? Emang mereka kerja buat papa sama mama? Enggak kan? Bener. Terus setelah mama sama papa bagian ini, kita dapat apa? Bayaran? Enggak kan? Jadi gini ya anak-anak, kita memang bukan orang kaya, tapi papa sama mama mau melayani tuh orang-orang yang lebih membutuhkan. Bener sayang. Ini tuh kita sebagai rasa syukur sama Tuhan yang telah memberkati kita. Ya, dengan cara kita berbagi berkat atas yang udah Tuhan kasih ke kita. Kalian cobain sendiri deh. Nanti pasti kalian ngerti. Yaudah yuk, Pak. Ayo. Kalian bungkusin telurnya ya. Ya, Rafael juga ya. Sama Papa Bungkusin telur telurnya. ini beras. Ini Awas buat hati-hati Mbak ya. ya. Nanti Hati-hati pecah. ya.
Ini 1. Permisi Bu. Iya. Ini ada bingkisan sedikit buat Ibu. Oh iya, aduh terima kasih banyak ya. Misi ya. Iya, terima kasih. Mah, tinggal sisa 2 kantong lagi nih. Kita kasih sekitar sini aja ya. Sayang, ini kasih ini untuk bapak itu ya. Iya, Mah. Apa ya? Permisi, Pak. Iya, Dek. Ini ada sedikit makanan buat Bapak. Iya, ya. Makasih ya, Dek ya. Ya, sama-sama. Bapak udah lama jadi tukang sapu kayak gini, Pak. Udah lama, Dek. Semoga bermanfaat ya, Pak, untuk Bapak dan keluarga. Iya, makasih ya, Dek. Makasih ya, Dek ya. Sama-sama, Pak. Kami pamit ya, Pak. Kebetulan di rumah juga lagi nggak ada apa-apa. Ya, Pak. Kami pamit ya, Pak. Iya, Dek. Gimana? Pak, Mah, aku pikir membagi itu buang waktu. Tapi ternyata senang juga ya bisa membantu orang dari apa yang kita punya. Ya kak, aku pikir ngapain kita kasih barang ke orang yang kita nggak kenal, terus buat orang lain senang. Tapi setelah aku lihat orang lain senang, hati aku juga ikut senang kak. Nah, bener kan? Kalian akan ngerasain sendiri setelah kalian turun langsung. Tuhan itu mau kan kita sebagai anak-anaknya menjadi seseorang yang saling mengasihi, melayani. Selama kita masih bisa membantu, ya kita harus bantuin. Benar, dengan apa yang kita lakukan, kasih Tuhan terpancar. Bulan depan aku ikut ya, Mah. Aku mau kasih sesuatu. Ih, aku juga mau. Aku mau ikutan nabung buat beli sesuatu. Wah, keren nih anak papa sama mama. Gimana kita keluar cari makan untuk makan malam? Gimana, Papa? Rafael, Yohanes? Ayo, let's go! Ayo. Wah, Kak Olive dan adik-adik, untung aja ya dia memilih untuk membantu mama dan papanya untuk melayani bersama. Iya, bener banget kan Anda. Karena kan waktu kita melayani dengan kasih, Tuhan juga ikut senang melihatnya. Betul sekali, tapi sebentar deh Kak Olive. Kalau kita cuma bisa bantu sedikit, atau hal-hal yang kecil gimana? Tuhan peduli nggak sih? Tentu aja sih peduli kan Anda. Ya kali enggak. Kan Tuhan tuh nggak lihat besar kecilnya, ukurannya Tuhan nggak lihat itu kan Anda. Tuhan tuh mau melihat hati kita yang mau memberi. Nah, hari ini kita juga mau nonton satu kisah Alkitab yang ceritanya tuh tentang anak kecil yang Tuhan pakai dengan luar biasa banget. Padahal tuh dia cuman memberikan sesuatu yang nilainya tuh kecil banget lah. Pada penasaran kan? Penasaran banget. Ya udah, yuk kita langsung nonton aja animasinya. Let's go. Sepertinya ada pesta. Gis, pindahin di mana lokasi kita sekarang? Wow, lihat semua makanan itu. Menurut pemindahan lokasiku, kita turun di kota Galilea kuno. Lebih tepatnya, kita ada di Kana, kotanya para raksasa. Hai, aku Joy, ini Chris, dan dia Gizmo. Halo. Oh, kamu bukan raksasa? Bukan, aku Mika. Kalian sedang apa di sini? Kami di sini untuk Kalian tahu tentang pesta perkawinan ini? Semua orang datang dan mereka sudah berpesta selama 4 hari. 4 hari? Ya, dan sepertinya akan lebih lama. Ada makanan enak, musik. Musik? Ada tarian juga? Akhirnya aku punya kesempatan untuk menunjukkan tarian api dari Hawaii. Halo! Ha!
Tidak ada tarian. Tidak ada. Tidak. Oh. Kadang-kadang kita memang harus cuekin dia. Sebagai gantinya, bagaimana kalau tari topi dari Meksiko? Tunggu, kalian tidak boleh masuk ke perkawinan tanpa undangan. Tapi sudah banyak orang di sana. Tidak akan ada yang tahu. Ayahku pasti tahu. Dia adalah pemimpin pestanya. Ah, Mika, kau di sini. Kita harus... Oh, maaf. Kalian siapa? Oh, mereka temanku. Mereka akan membantu kita. Ayah sendiri yang bilang, untuk pesta perkawinan yang sebesar ini, kita butuh banyak bantuan. Ayah tidak punya rencana menambah anak laki-laki atau perempuan. Dan juga... Kamu? Aku Gizmo, aku ringan tangan. Dan juga aku tidak perlu makan. Makan. Ini pakaian tradisional Hawaii. Iya kan? Ya, kamu sepertinya cekatan. Cocok untuk membantu di dapur. Kalau membantu, boleh ikut makan. Asik! Nah, kapan kita makan? Setelah bersih-bersih. Jangan takut, Chris. Kalau kita bisa mencuci 52 mangkuk dalam 1 jam, kita akan selesai dalam waktu 3 jam 4 menit. Ayah suka cara dia berpikir. Ayo nak, kita akan memeriksa kepala pelayan. Hehehe, alat pelayan. 1 untukmu, 1 lagi untukmu. Permisi, apa kamu melihat pemimpin pestanya? Oh, iya, dia ke sana bersama para pelayan. Terima kasih. Apa kita pernah bertemu? Sepertinya belum pernah, Nak. Maria, apakah kau suka pestanya? Engkau sedang mencari sesuatu? Terima kasih. Aku mendapat pesan anakku dan tamunya akan datang. Oh iya, Yesus dan ke-12 tamunya. Mereka ada di dalam undangan. Terima kasih. Mereka pasti lapar setelah perjalanan jauh. Tenanglah, ada cukup makanan dan anggur untuk semua selama pesta masih berlangsung. Mudah-mudahan. Yesus datang ke sini. Secara statistik, hampir 10% dari tamu yang diundang ke pesta perkawinan tidak datang. Tidak mungkin terjadi di pesta ini. Pengantinnya sangat terkenal dan seluruh warga kota ada di sini. Mungkin jika kita mengurangi porsinya, makanan akan cukup. Ya, dan semoga Yesus tidak membawa ke-12 tamunya. Ayo, kita perintahkan pelayan mengurangi porsinya. Dan semoga tidak ada yang sadar. Wow, agak berlebihan. Dia tidak berlebihan, Chris. Jika kita kehabisan makanan, mempelai akan malu di hadapan semua orang. Ya, jadi dia mungkin malu karena kehabisan humus. Orang-orang pasti ngerti jika kita kehabisan keripik dan saus. Kamu tidak mengerti, Chris. Akan memalukan jika berita ini tersebar di Kana. Dan ayahku bisa kehilangan pekerjaannya. Wah, itu masalah besar ya. Ya, bawa. Cepat. Kamu yakin? Ya, sebagai seorang pemimpin pesta, ayahku diharapkan membuat pesta yang mewah dengan pengeluaran yang bijaksana. Biasanya sangat lancar, tapi hari ini tidak. Ayo, lebih cepat. Semakin banyak tamu yang datang. Wow, di tempatku jika mereka memiliki parkir valet untuk tamunya, itu adalah pesta mewah. Tapi membasuh kaki semua orang yang sampai, itu baru pelayanan. Lihat, ada Yesus. Guru, silakan duduk dan izinkan pelayan membersihkan debu dari kakimu. Terima kasih anak-anak. Kita berjalan sangat jauh untuk merayakan pesta perkawinan sahabatku. Aku mengurangi
zaitun 8%, mengiris arang menjadi 6, menciptakan porsi diet untuk ikan dan daging. Menurut perhitunganku, kita tidak akan kehabisan makanan sampai 2 hari ke depan, sampai pestanya selesai. Sepertinya masa depanmu cerah dalam bisnis perkawinan di Galilea. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa? Oh, ini masalah yang sangat besar. Masalah besar apa? Kita kehabisan anggur. Bagaimana bisa? Oh, ini masalah besar. Ada masalah apa? Semua anggurnya habis. Hah? Bagaimana bisa terjadi? Ada apa? Anggurnya habis. Tidak. Iya. Iya apa? Anggurnya. Habis. Tidak. Iya. Oh tidak, ini masalah besar. Itu yang sedang kita bicarakan. Tunggu. Apakah kita tidak bisa membeli lagi? Pemimpin pesta sudah membeli semua anggur di kota. Tidak ada kantung anggur lagi dalam 1 hari ke depan. Aku bisa menolong. Chris, kumpulkan semua buah anggur yang ada. Joy, aku butuh 23 kilo gula dan ragi. Mika, beri aku waktu 5 bulan. 5 bulan? Memfermentasi anggur. 5 bulan terlalu lama. Kalau begitu tidak bisa. Keluarga mempelai akan sangat malu jika kehabisan anggur di pesta perkawinan anaknya. Dan reputasi ayahku akan hancur. Apa yang akan kalian lakukan? Mereka kehabisan anggur. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belumlah tiba. Apapun yang dia katakan, lakukan itu. Penuhi tempayan itu dengan air. Sekarang cedoklah dan bawa kepada pemimpin pesta. Joy, itu air. Maria bilang lakukan apapun yang Yesus minta. Ayahku dalam masalah besar. Kepala pelayan meminta ayahku memberikan air pada semua orang. Apa ini? Apa ada masalah? Ayah, ada masalah dengan anggurnya. Masalah seperti apa? Oh, kenapa Superbook tidak datang saat kita harus melarikan diri? Ini enak sekali. Orang-orang menyediakan anggur baik lebih dulu. Sesudah mereka puas minum, barulah yang kurang baik. Tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Dia mengubah semua air menjadi anggur. Cukup untuk seluruh tamu pesta.
lakukan apa yang Yesus katakan dan lihat apa yang terjadi. Itu mujizat. Superbook. Mama, Papa, pernah nggak sih waktu lihat anak-anak nonton Superbook, hati kita bersuka cita karena sejak kecil mereka sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada tawa, ada tutur kata polos ketika mereka ikut berdoa. Masuklah ke dalam hidupku. Ampunilah dosaku. Ada firman Tuhan yang bisa mereka nikmati kapan saja. Dan saat itu kita tahu, Superbook bukan sekedar tontonan, tapi berkat bagi keluarga kita. Sekarang bayangkan hal itu terjadi di pelosok Indonesia. 10.000 anak duduk, menatap layar besar, dan menonton kisah Alkitab. Mungkin ini pertama kalinya mereka mendengar bahwa Yesus mengasihi mereka. Dan inilah yang sedang kami kerjakan. Layar tancap Superbook. Langkah untuk menjangkau anak-anak melalui animasi Superbook. Dan puji Tuhan, sampai saat ini sudah 175 dari 250 lokasi yang kami jangkau. Bahkan, kami melihat dampak yang anak-anak rasakan melalui surat yang mereka kirim kepada kami. Namun, masih ada 75 lokasi yang belum tersentuh pelayanan ini. Masih banyak anak-anak yang belum merasakan kasih Tuhan dalam hati mereka. Dengan Rp100.000, Papa Mama bisa membantu kami menjangkau lebih banyak anak-anak dan memberikan mereka hadiah Natal berupa komik Superbook. Mari di momen Natal ini kita bagikan kasih Kristus sampai ke hati 10.000 anak. Sekarang kemana Superbook membawa kita? Kita di mana, Gis? Sepertinya Superbook membawa kita ke beberapa waktu kemudian. Kita ada di utara Danau Galilea, dekat Betsaida. Dan lihat, bukan cuma kita yang di sini. Menurut sensor panasku, ada lebih dari 5.000 orang di tempat ini. Gis, apa kamu bisa melihat apa yang mereka lakukan? Pusat perhatian mereka sepertinya Yesus. Wow, Superbook membawa kita melompati waktu, tapi sepertinya kita masih mengikuti Yesus. Ayo! Gizmo! Ayo, lewat sini. Guru, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka pergi ke desa dan kampung sekitar untuk mencari penginapan dan makanan. Karena di sini kita berada di tempat yang sunyi. Kamu harus memberi mereka makan. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja. Guru, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Suruh orang-orang itu duduk. Hai, aku Chris. Aku Nathan. Kalian datang untuk mendengar Yesus? Iya, kami melihatnya di Kana dan sekarang kami di sini. Kamu bisa bilang kita menjadi pengikut Yesus. Permisi, apa kamu masih punya makanan dalam keranjang itu? Boleh aku bertanya, Anda menginginkan makan siang anak ini? Tadi aku melewatinya dan melihat kalau dia memiliki beberapa roti dan ikan kecil. Jadi aku bertanya, Berapa banyak halaman, berapa negara, hal
ini sudah biasa terjadi. Mau mengambil bekal anak kecil tidak bisa karena di bawah pengawasanku, Tuan. Berani menyentuhnya, aku akan ada kebenaran. Aku punya banyak mode robot. Aku belum pernah. Kita pernah bertemu dia bersama Yesus. Oh, maafkan aku. Pakaian yang bagus. Yesus memintaku untuk membawa anak ini padanya dengan keranjang roti dan ikan. Yesus mau bertemu denganku? Coba kasih tahu dari tadi. Ayo. Cara bagus menambah teman dan pengaruh, Gis. Cukup. Ini terakhir kalinya aku robot pelindungmu. Robot pelindung? Jadi penjaga dompet saja kamu susah. Aku selalu salah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam hamoret silachem min haaretz. 5 roti dan 2 ikan kecil ini tidak cukup untuk memberi makan semua orang. Yesus bisa melakukan mujizat. Jadi kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua sama dengan itu. Ialah kasihilah sesamamu. Sepertinya aku tidak mungkin bisa makan sandwich ikan lagi. Yesus memberi makan 5.000 orang hari ini. Dan masih terkumpul hampir 12 keranjang tersisa. Aku belum pernah lihat dan dengar mujizat sehebat ini. Yesus bisa melakukan apapun. Jadi hormatilah ayah dan ibumu. Mereka mengasihimu dan kamu harus melakukannya juga. Joy, Ya, mungkin jika Superbook mengajak Yesus bersama kita, dia bisa melakukan keajaiban dan membuat pameran amalmu berhasil. Superbook tidak akan mengizinkan Yesus untuk datang ke tempat kita, Chris. mungkin tidak. Tapi sepertinya Yesus akan menolong jika aku meminta. Superbook, Joy, kamu tidak akan sempat meminta pertolongan Yesus. Wah, keren banget ya Kak Alif. Iya. Anak kecil itu walaupun dia cuma bawa bekal yang kelihatannya kecil ya, tapi Tuhan Yesus pakai buat kasih makan ribuan orang. Bener banget kan Anda, karena dia rela memberi dan melayani dengan kasih, itu kuncinya kan Anda. Jadi Tuhan bisa pakai hal kecil jadi berkat yang besar. Wah, benar banget Kak Alif. Aku tuh jadi mikir ya, kok bisa ya cuma sedikit tapi hasilnya malah jadi sebesar itu. Berarti Tuhan itu bisa pakai hal kecil untuk jadi hal yang besar banget ya. Iya, nah adik-adik kalian juga pasti punya hal kecil yang Tuhan bisa pakai loh. Coba deh adik-adik share, pernah nggak kalian melayani atau melakukan kebaikan apapun walaupun kecil? Gak apa-apa loh, coba tulis di kolom komentar ya. Wah, nah Kak Alif dari kisah tadi, Kak Alif belajar apa coba? Banyak banget sih Ananda, tadi aku belajar ya. Adik-adik juga kan?
Adik-adik banyak kan tadi yang kalian dapetin waktu nonton cerita Alkitab yang tadi? Coba adik-adik Kananda sama Kak Olive nanti mau share apa yang kita dapetin. Adik-adik juga coba share apa yang kalian belajar dari kisah hari ini. Nah, Kak Olive mau duluan ya Kananda? Boleh. Nah, Kak Olive bagian yang paling disukain tuh waktu si anak kecil tadi, dia berani buat maju, terus dia menyerahkan bekalnya ke murid Tuhan Yesus. Iya benar. Aku juga suka tuh bagian itu Kak Olive. Waktu semua orang pada bingung, duh gimana ya caranya kasih makan ke ribuan orang yang banyak banget itu. Dia malah maju dan kasih apa yang dia punya. Nah, aku belajar kan Nanda kalau kayak yang tadi kita bilang Tuhan itu bisa pakai hal yang kecil jadi berkat besar. Dan hebatnya anak itu juga kan gak nunggu tuh sampai dia punya banyak. Terus dia langsung memberi apa yang ada di tangannya dia. Iya gitu. betul banget. Berarti kalau aku bantu mama di rumah, terus bantu teman yang lagi susah, atau berbagi bekal kecil sama teman aku, Tuhan juga bisa pakai itu ya Kak? Iya dong, betul banget kan Anda. Nah Tuhan Yesus bilang itu dalam Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Nah adik-adik, yuk kita belajar jadi anak yang setia dalam hal kecil. Karena dari hal kecil itulah Tuhan bisa bikin berkat yang besar. Wah, oke sekarang aku Kak. Aku belajar bahwa memberi itu bukan tentang jumlah. Setuju. Tapi tentang hati. Tadi aku perhatiin tuh waktu murid-muridnya lihat bekal si anak itu. Mereka kayak menganggap remeh kali ya. Mereka bilang, mana cukup buat semua orang makanan yang sedikit itu. Iya, makanya Tuhan Yesus itu nggak ngelihat jumlahnya. Ukuran Tuhan Yesus itu beda sama ukuran kita. Tuhan lihat hati yang mau memberi. Tuhan nggak butuh sesuatu yang besar dulu. Dia butuh hati yang percaya dan mau dipakai. Wah, bagian itu keren banget sih Kak Olive. Cuma sedikit, tapi waktu Tuhan Yesus angkat dan berdoa, semuanya cukup bahkan lebih. Yes, karena waktu kita memberi dengan kasih, Tuhan akan melipat gandakan hasilnya itu yang kayak tertulis di 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Wah, adik-adik siapa yang pernah membantu orang dengan hati yang sukacita? Ayo coba. Tulis di kolom komentar deh supaya kita bisa baca. Aku mau memberi dengan sukacita. Nih, ada satu lagi nih kan Anda dari Kak Olive. Nah, waktu keluarga bersatu melayani dengan kasih Tuhan, maka kasih Tuhan itu akan nyata juga di dalam keluarga. Iya kan? Coba deh bayangin kalau misalkan anak itu juga datang kan bersama keluarganya. Yang tadi tuh dia bawa makanan untuk cuman dengar Tuhan Yesus mengajar. Bener Kak Olive, mungkin mamanya yang siapin bekalnya. Terus papa sama mama sama anaknya sama-sama pergi untuk mendengar khotbah Tuhan Yesus. Dan akhirnya anaknya yang memberi. Jadi suatu keluarga itu mengambil bagian dalam berkat itu. Iya bener banget. Waktu satu keluarga melayani Tuhan dengan kasih, Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Kayak yang tertulis di Yesua 24 ayat 15. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Wah, jadi mulai sekarang aku juga mau bantu papa sama mama supaya keluarga kita bisa jadi berkat buat orang lain. Itu dia, bener banget kan Anda, waktu satu keluarga bersatu melayani, dunia yang ada di sekeliling kita, di sekitar kita tuh jadi lebih penuh kasih. Sama seperti waktu Tuhan Yesus kasih makan ribuan orang dari bekal yang kecil itu. Nah jadi adik-adik yang lagi nonton, dari kisah ini kita belajar bahwa pertama, Tuhan Yesus itu bisa pakai hal kecil jadi berkat yang besar. Terus yang kedua, memberi itu bukan soal jumlah tapi tentang hati yang penuh kasih. Yang terakhir, waktu keluarga bersatu melayani, kasih Tuhan itu jadi nyata di tengah-tengah keluarga. Nah, semua itu bisa kita rangkum jadi super kebenaran kita hari ini. Coba super kebenaran kita hari ini gini. Aku dan keluargaku akan
melayani dengan kasih. Dengan kasih. Ayo, semuanya harus mengucapkan ini dengan senyum yang lebar. Terus ajakin papa mamanya yang lagi nonton bareng, kita akan ucapin super kebenaran kita bersama-sama. Oke, let's go. Siap ya? 1, 2, 3. Super kebenaran. Aku dan keluargaku akan melayani dengan kasih. Kalau kalian setuju, jangan lupa klik tombol like biar kita tahu kalian semangat melayani bareng keluarga. Yeay, nah sekarang waktu yang kita paling tunggu-tunggu adalah kita mau baca super ayat. Coba adik-adik siapa yang udah siapin Alkitabnya? Angkat tinggi-tinggi. Ayo. Wah, pasti adik-adik udah angkat Alkitabnya tinggi-tinggi nih Kak Olive. Seru banget. Pada rajin semua ya. Iya. Keren sih. Yuk, biar kita semakin semangat. Ayo semuanya kita bakalan buka di Galatia 5 ayat 13. Oke. Ayo buka Alkitabnya, ayo. Kita mau baca super ayat kita minggu ini. Udah siap belum semuanya? Ayo kita baca bareng-bareng ya. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Wow. Akhirnya indah banget kan Anda? Iya, Tuhan Yesus mau bilang kalau kita itu udah ditebus dan dikasihi. Artinya kita juga bebas untuk mengasihi dan melayani orang lain. Bener banget, iya Kak. Kadang tuh kita pikirnya melayani itu tuh tugas orang lain ya. Padahal Tuhan kasih kita kebebasan. Justru supaya kita bisa pakai waktu dan hidup kita buat melayani dengan kasih. Betul. Adik-adik denger baik-baik ya. Setiap kali kamu bantu mama di rumah, tolong teman di sekolah, atau kalian bagi makanan sama orang lain yang lagi butuh, kamu sedang melakukan apa yang ditulis di Galatia 5 ayat 13. Yaitu kamu sedang melayani orang lain karena kasih Tuhan ada di dalam kamu. Wah, dan kalau satu keluarga melayani bareng, kasih Tuhan makin kelihatan di rumah kalian loh. Wih, keren banget kali. Iya kan Anda. Karena kasih itu bukan cuma sekedar kata-kata. Betul. Tapi lewat tindakan nyata, aksi nyata. Setiap kali kita mau melayani, kita sedang nunjukin kasih Tuhan buat dunia. Ayo adik-adik, gimana kalau minggu ini kita kasih tantangan? Kalian harus cari satu hal kecil yang bisa kalian lakukan bareng keluarga kalian untuk melayani dengan kasih. Ya, kalau udah tulis di kolom komentar ya. Atau kalau mau lebih seru, adik-adik bisa kirim foto lalu tag ke Instagramnya @superbookindonesia. Biar minggu depan kita bacain di Superbook Kids Club. Keren banget, luar biasa banget kan ini kan Anda adik-adik semua. Seru banget. Wah, hari ini kita udah belajar kalau kasih Tuhan itu bukan cuma dirasain, tapi juga harus ditunjukin lewat tindakan kita setiap hari. Wow. Ya, keren banget. Iya Kak Olive, aku jadi mau bilang ke Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau dengan kasih. Adik-adik kalian juga mau kan? Keren. Kalau kalian mau, yuk kita berdoa bareng-bareng. Kalian bisa lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa, kita mau bilang terima kasih buat Tuhan Yesus. Yuk kita berdoa bareng ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk firman di minggu ini. Tuhan ajarkan kami untuk terus mengasihi sesama kami Tuhan. Tanpa terus melihat apapun yang menjadi kekurangan orang lain, tetapi biarlah kami tetap terus melihat kebaikan Tuhan bahwa yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Oh ya, kita akan ada di bioskop lagi. Keren banget, gak sabar. Jadi kalian yang
ada di sekitar Jakarta, tanggal 13 Desember kita akan ada lagi Superbook Experience Special Christmas. Untuk info lebih lanjutnya, harus pantengin sosial medianya Superbook Indonesia di Instagram, di Facebook, di TikTok. Jadi kalian harus pantengin juga di komunitinya YouTube Superbook Indonesia. Oke, sampai berjumpa minggu depan dan sampai jumpa di Superbook Experience Special Christmas. Bye-bye! Hai adik-adik, papa, mama, om, tante, dan guru sekolah minggu semua. Sebelum kita mulai, Kak Rena mau minta tolong sedikit sama kalian semua. 77,3 dari penonton Superbook Indonesia belum mensubscribe YouTube Superbook Indonesia loh. Nah, kami lagi berdoa dan berjuang supaya angkanya turun menjadi 50%. Jadi kalau papa, mama, om, tante, dan kakak-kakak semua suka sama video-video di Superbook Indonesia, kami meminta tolong kepada papa, mama, om, tante, dan kakak semua untuk klik tombol subscribe. Ini akan bikin kita tambah semangat untuk membuat konten-konten yang lebih seru dan pastinya lebih memberkati adik-adik di seluruh Indonesia. Papa, mama, dan adik-adik semua, hari ini Kananda mau kenalin kalian ke salah satu adik Superbook yang mengalami perubahan karena nonton salah satu animasi dari Superbook loh. Penasaran kan? Yuk kita nonton kisahnya. Terkadang, hal yang kita jaga baik-baik bisa hilang begitu saja. Begitu juga dengan Charles Taek. Uang yang sudah ia tabung berbulan-bulan tiba-tiba menghilang. Awalnya Charles pergi ke sekolah dan pada saat Charles pulang ingin menabung, Charles cari-cari celengannya tidak ada. Pas mau pergi ke bermain di rumah teman, minta air, tidak sengaja lihat celengan yang sudah dipotong di tempat sampah. Mungkin dia haus, tidak sempat ke rumah lagi, dia ke rumah tetangga ini, pergi kok celengannya ada di tempat sampah. Jadi dia tidak langsung beritahu, dia pulang dia kasih tahu saya. Sudah saya pergi, saya dalam hati, hanya dalam hati Tuhan campur tangan supaya tidak ada permasalahan, apalagi namanya tetangga. Saya bilang, Oma ini siapa punya celengan? Karena di bawahnya di bawah celengannya kan ada tulis nama Charles. Jadi ini yang bisa menjadi penguatan. Oma bilang saya juga tidak tahu. Ya sudah ini saya bilang ini Charles punya celengan. Jadi saya juga tidak tahu kenapa celengannya sampai di sini baru sudah dipotong. Kejadian itu membuat Charles merasa kesal dan kecewa dengan temannya. Sampai suatu hari, gerejanya mengadakan nonton bareng Super Paskah dan Charles dipilih untuk menjadi pemimpinnya. Awalnya Charles diajak oleh Kayati untuk jadi pemimpin nobar Paskah. Charles sempat menolak, tapi setelah diberi motivasi, Charles pun menerima untuk jadi pemimpin nobar Paskah. Charles mendapat pelajaran untuk saling mengampuni dan saling memaafkan. Berdoa untuk kawan yang sudah mencuri dan Charles berdoa untuk Charles ingin mengampuni dia. Tuhan, Charles mau mengampuni dia dan Charles juga ingin memaafkan dia karena sudah mencuri celengan Charles. Semoga kejadian ini dia bisa bertobat dan Charles juga bisa mendapatkan pelajaran untuk tidak menaruh celengan dengan terbuka. Dan semenjak malam itu, hati Charles diubahkan. Setelah Charles berdoa, Charles merasa lebih tenang dan Charles tidak lagi marah sama dia. Sempat tidak bermain lagi, Charles jauhi dia. Lama-kelamaan Charles mulai bermain dan dia main sama-sama. Charles belajar bahwa pengampunan itu bukan hanya tentang memaafkan, tetapi juga menerima kembali orang yang membuatnya sakit hati. Terima kasih CBN sudah membuat film Nobar Paskah. Kami juga mendapatkan pelajaran dari film tersebut. Dan Yesus memberkati.
Papa mama semua, kisah luar biasa tadi bisa terjadi karena dukungan dari papa mama semua. Dan Superbook akan bisa melayani lebih luas lagi dengan bantuan papa mama lainnya. Buat papa mama yang hari ini mau mendukung kami, caranya gampang banget. Papa mama bisa langsung scan QR code yang ada di layar kanan papa mama, lalu dukung kami. Berapapun dukungan dari papa mama semua, pasti kami pastikan akan sampai ke hati semua anak Superbook di seluruh Indonesia. Terima kasih papa mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat adik-adik, kalian berhasil melalui petualangan hari ini. Sampai ketemu di petualangan selanjutnya. Aku Gizmo,